Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Mailan. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJ Pekanbaru dengan NIM 85648763. Di mana pada kegiatan kali ini saya akan melakukan praktik tentang simbiosis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit apa itu simbiosis. Simbiosis merupakan suatu bentuk hubungan yang erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersamaan dalam suatu habitat tertentu, yang saling berketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain dan dengan lingkungan. Pada kegiatan ini saya akan melakukan simbiosis tentang pengamatan untuk tumbuhan simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Pada simbiosis parasitisme, di mana satu spesies mendapatkan keuntungan, sedangkan spesies lain sering disebut inang atau dirugikan. Pada simbiosis komensalisme, di mana suatu hubungan simbiosis atau suatu spesies makhluk hidup yang diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Kemudian pada simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme adalah hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup, di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Baik, di sini saya akan memberikan contoh tentang praktik pengamatan simbiosis parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Sebelum saya melakukan pengamatan, di sini saya telah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu di mana yang pertama saya telah menyiapkan alat tulis, kemudian laporan praktik yang akan saya kerjakan di lembar kerja nanti, dan di alam sekitar. Pada praktik kali ini saya akan langsung mengamati di lingkungan sekitar. Berikut contoh pengamatan yang saya lakukan tentang simbiosis di lingkungan. Baik, di sini untuk yang pertama saya mengambil contoh tentang simbiosis parasitisme. Di sini saya mengambil contoh pada tanaman seledri, di mana tidak ada keuntungan bagi tanaman seledri pada simbiosis parasitisme ini. Karena pada jamur parasit yang ada pada tumbuhan seledri dapat menyebabkan penyakit pada tanaman seledri ini. Penyakit ini merusak berbagai bagian tanaman termasuk akar, daun, dan batang daun seledri. Nah, ini juga saya memberikan contoh tentang tanaman seledri yang tidak terkena jamur parasit. Dia batang, daun, dan tumbuhannya juga terlihat subur, berbeda dengan yang tanaman seledri yang terkena jamur parasit ini tadi. Dia tanamannya lama-kelamaan akan mati. Contoh yang kedua yaitu simbiosis komensalisme pada daun sirih. Pada daun sirih ini mendapat tempat tinggal atau dukungan untuk tumbuh merambat dan akses yang lebih baik ke sinar matahari untuk fotosintesis. Kemudian pohon inang pun tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan sirih. Itu artinya daun sirih yang merambat atau menjalar ke pohon, pada daun sirih ini mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan tempat tinggal, sedangkan pohon yang ditumpanginya tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Jadi tidak ada keuntungan atau kerugian pada pohon yang ditumpangi daun sirih. Kemudian contoh yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme pada semut dan pohon matoa, di mana semut mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan makanan yang biasa berupa nekstar dari daun. Sedangkan pohon matoa itu sendiri juga mendapatkan keuntungan, yaitu mendapat perlindungan dari serangan hama. Nah, jadi semut yang ada pada pohon, termasuk pohon matoa ini sendiri, dia mendapatkan keuntungan yaitu terhindar dari serangan hama karena terlindungi dari semut, ya. Nah, ini dapat kita saksikan bersama semut yang ada pada tanaman atau pada pohon matoa. Sekian pengamatan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.